Yuk Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan bahwa gelombang badai kehidupan itu akan terjadi sekonyong-konyong. Itu tidak diundang, namun akan terjadi bagi setiap manusia, setiap orang, setiap keluarga pasti akan mengalami satu goncangan angin ribut. Dan angin ribut itu biasanya datang tiba-tiba. Enggak lapor dulu, aku datang ya, siap-siap ya. Enggak gitu Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu kita akan belajar firman Tuhan dalam kitab Markus pasal 4. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Kita akan baca bersama-sama, kita mulai. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata, seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Haleluya. Murid-murid sudah bertahun-tahun bersama-sama, duduk bersama, makan bersama, minum bersama, menderita bersama, berjalan bersama, memberitakan Injil bersama. Namun murid berkata, siapakah gerangan orang ini? Membangkitkan Yairus, anak Yairus, ikut murid-murid. Mereka tahu Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, Bapak Ibu sekalian. Tetapi mereka masih bertanya, siapa gerangan orang ini? Jawabannya, karena mereka masih kurang percaya pada Tuhan, masih ragu-ragu terhadap Tuhan. Mari Bapak Ibu, hari ini kita belajar firman Tuhan. Kita awali dari ayat yang ke-35. Siapakah Yesus itu bagi kita? Itu menentukan langkah iman kita ke depan. Kalau kita mengenal Yesus secara pribadi, kita akan kuat di dalam Tuhan. Amin. Kita perlihatkan pada hari itu, waktu hari sudah mau petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Sementara di tempat ini masih banyak jiwa yang rindu untuk dilayani. Ayat 36, orang banyak itu masih ada, tetapi ada lebih penting di hadapan Tuhan, ada di seberang Danau Galilea. Ada seorang yang harus diselamatkan di seberang Danau Galilea. Haleluya. Apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, mereka meninggalkan orang banyak itu. Artinya apa? Tuhan sangat memperhatikan hal-hal yang menurut manusia sepele. Kalau pendeta pasti nggak pernah tinggalkan orang banyak. Ini masih rimpi nih, ini masih rimpi. Itu biarkan aja, dia nggak berarti lagi hidupnya itu. Kan begitu kalau manusia. Tetapi Tuhan Yesus bukan seperti itu. Kita lihat, mereka meninggalkan orang banyak dan bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Kesalahan pertama, bukan Yesus jadi pemimpin di situ, tetapi murid-murid yang menjadi pemimpin. Itu kesalahan pertama. Mereka yang membawa Yesus. Amin. Haleluya. Anak Tuhan, coba perhatikan. Lelah kita berusul kamu ngatur Tuhan tidak. Kita ngatur tak bisa Tuhan.
Masih perlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Tetapi kalau kita perlakukan Tuhan sebagai tamu di perahu rumah tangga kita, haleluya, haleluya, kita tidak buat Tuhan itu menjadi raja dalam pernikahan kita. Kita tidak buat Tuhan itu raja atas rumah kita. Kita tidak buat Tuhan itu sepantasnya jadi Tuhan dalam bisnis kita. Sehingga kita yang membawa dia, bukan dia yang membawa kita. Haleluya. Terbalik kan? Terbalik Bapak Ibu sekalian. Gua minta Tuhan sekalian dapat suka-suka di Cina kue, lakukan dapat suka-suka udah kau siram kita. Hati-hati kau. Bapak Ibu sekalian, bukan begitu bertuhan. Bertuhan itu tetap posisikan dia sebagai Tuhan, Raja dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Setuju nih kami. Jadi kayak bantu Tuhan selama ini. Jadi tamu. Jadi suruh-suruhan Tuhan jaga rumah gue, lagu kunci ya, jaga saya. Bantu jadi suruh-suruh Tuhan, hendak bantu, bagi bantu. Bukan begitu. Kita posisikanlah Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita sebagai Tuhan dan Raja. Posisikan dia sebagai Tuhan dan Raja, maka kita perlu menaruh hormat yang sangat-sangat tinggi kepada dia. Amin. Kayaknya kesalahan pertama, mereka membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi bukan satu perahu, ada lagi perahu yang lain. Yuk kita ikut Tuhan Yesus. Tetapi satu perahu ini tadi memposisikan Tuhan Yesus sebagai tamu, sebagai penumpang yang terhormat dalam perahu itu. Apa jadinya Bapak Ibu sekalian? 37. Yang terjadi adalah lalu mengamuklah. Haleluya. Mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyimpul masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kalau perahu penuh dengan air, apa yang terjadi? Akan terjadi tenggelam. Kalau dalam kitab Matius, kitab Lukas berkata, angin ini bernama angin sakal. Angin sakal terjadi akibat perubahan kondisi iklim. Haleluya. Dari panas kepada dingin itu menyebabkan angin sakal. Di daerah itu ada geografis yang bisa menyebabkan angin sakal itu nggak pernah ada ciri-ciri, nggak pernah ada tanda-tanda. Itu yang saya pelajari Bapak Ibu sekalian. Karena saya belum sampai ke sana. Sebelum mati nanti pasti Tuhan suruh ke sana supaya studi banding kan begitu. Yuk Bapak Ibu sekalian, akibat itu dataran tinggi Golan dan dataran rendah padang gurun menyebabkan angin sakal itu Bapak Ibu sekalian. Ketika angin sakal datang, jangan harap bisa keluar dari danau itu dengan selamat. Kematian pasti terjadi. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, pasti beberapa kapal itu dengan penumpangnya akan karam dan tak akan ada yang hidup pada waktu itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dikatakan dahsyat. Bukan biasa-biasa, bukan gelombang biasa-biasa. Tahun 1994 kami menyeberang 95 kami menyeberang dari Parapat ke Tomok. Angin sedang luar biasa. Maka kapal yang kami tumpangi itu gelombangnya pun luar biasa. Dan Joshua masih kecil pada waktu itu. Dia juga takut Bapak Ibu sekalian. Takut. Saya gendong. Takut karena gelombangnya itu luar biasa pada waktu itu. Menurut saya. Tetapi dikatakan ini itu belum dahsyat.
itu nggak menelan korban, nggak pernah karena gelombang Danau Toba kapal kami, belum pernah. Hanya karena kesalahan-kesalahan teknis dan sebagainya, itu yang menyebabkan kapal-kapal di sana bisa karam. Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan topan itu sangat dahsyat, angin sakal itu sangat dahsyat. Dan kalau kita boleh berkata sekonyong-konyong, artinya tiba-tiba datanglah angin sakal. Angin topan yang sangat dahsyat. Perhatikan, angin itu dalam Alkitab banyak sekali dikiaskan kepada suatu persoalan masalah, pergumulan yang hebat. Karena dalam Alkitab ini ada bahasa kiasan, ada kata ganti, ada bahasa-bahasa puisi dan sebagainya, itu ada dalam Alkitab. Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar tentang Kristologi, Yesus itu banyak namanya dalam Perjanjian Lama, juga dalam Perjanjian Baru. Anak domba itu dalam kitab Wahyu berbicara tentang Yesus. Kemudian kalau dalam Perjanjian Lama, Mawar Saron bercerita tentang Yesus. Dalam Perjanjian Lama, mempelai Tuhan berbicara tentang Yesus. Dalam Perjanjian Lama, Putra Allah itu berbicara tentang Yesus. Kemudian banyak lagi ratusan nama Tuhan Yesus dalam kitab Perjanjian Lama. Itu disebutkan dalam Kristologi, nama-nama Tuhan Yesus yang disamarkan dalam Perjanjian Lama. Taruh dari pangkal Isai itu berbicara tentang Yesus. Haleluya. Dan banyak lagi. Dan ini berbicara tentang masalah itu nggak pernah lapor dulu. Aku datang ya, sebentar lagi ya. Siap-siap kalian, berdoa kalian supaya aku datang, kalian sudah menang. Gak pernah. Dia akan datang pada waktu kita lengah. Dia akan datang pada waktu tidak ada tanda-tanda kedatangannya. Dia akan datang memperbesar apa yang sudah ada. Itu masalah. Pegalang dalam ngukut bahasa pikir nih, mau pernah di tolong sendiri. Suruh nabaci. Si perbulangan ngadap tembok ujo, si nelayan ngadap tembok uji. Bisa enggak? Bisa Bapak Ibu sekalian. Dalam pribadi kita juga, sering badai itu datang tiba-tiba dan menghantam kita, bisa lemah, jatuh, tersungkur Bapak Ibu sekalian. Karena hukum daripada iblis itu menghantam jantung kita. Haleluya. Adi bagian nari melanda pedang gelong. Kendaraan mendasi. Adi dasi kuenda pas dengan Adi dasi ada putar yang tarik belakang, ikatkan kuda atas, yang mau sambar gelarna. Kayak gelarna delis. Bagian nari melolo jadi kayak gua aku ya. Padahal manusia itu berharga di mata Tuhan. Kita bergantilah menghargai diri kita. Kita berharga di mata Tuhan. Amin. Amin. Ulang kamar nilai itu anak Tuhan. Iya kan, udah sebat nilai tak, dan konten 6 meter, konten 10, bukan kita yang menilai diri kita, tapi Tuhan itu sudah menilai kita dengan nilai 100 satu orang. Karena kita berharga. Walau manusia nggak berharga, di hadapan manusia kita tidak berharga, tapi di hadapan Tuhan, bukan main harga hidup kita Bapak Ibu sekalian. Kita hitung nanti harga orang gila berapa. Amin. Lalu apa yang terjadi? Mengamuk. Iblis itu bisa menghantam kita dengan suntikan racun pikiran yang sangat mengerikan. Kita tidak masalah baca kalau bergalau. Justru kalau ingatan kira-kira begitu. Balik rasa deterjen. Apabila digoncang terus, dia akan semakin naik, semakin besar. Tapi apabila deterjen itu didiamkan, dia kan pultak satu-satu. Kalau pultak, pecah satu-satu, dempur dia, sehingga kendit dia. Tahu kendit? Datar dia. Kenapa? Karena dipedulikan masalah itu, biarkan masalah. Masalah itu pasti datang Bapak Ibu sekalian, tetapi jangan pernah cari masalah. Jangan pernah undang masalah. Karena tidak diundang pun seperti ini. Angin sakal itu sekonyong-konyong menghantam perahu di mana Tuhan Yesus telah
buritan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Bukan teh. Lagi masalah tuh, bohong kamu. Pendeta begalang nabi masalah negara. Betul. Apa yang galangan masalah kepala desa dan presiden? Presiden. Maka ini dia katakan seperti semakin tinggi satu pohon, semakin kencang angin menerpa dia. Dan semakin kencang angin menerpa dia, kualitas pohon itu semakin tinggi, semakin hebat, nilainya pun semakin dahsyat. Maka adik kamu dihantam oleh badai kehidupan ini, berarti nilai itu hebat. Amen. Tapi harus menang. Bola kayak penggal. Haleluya. Enggak badai dahsyat itu ngomongnya. Wah, bangga. Gua ini berkualitas. Metastasnya. Iya kan Bapak Ibu? Liburin suat bapak keren semua. Rekencadahannya bola kayu metastas. Rekadahan sedang belah buah. Reka batang nangka bulaka kering kadahan dari buah negeri. Melamu labaki begini. Bukan semakin banyak masalah yang datang walaupun tidak diundang, berarti kamu sedang diuji adrenalin iman. Amin. Haleluya. Ketika lulus ujian, maka kamu dinyatakan naik kelas. Amin. Izinkan kamu diuji dengan level yang setara dengan kamu. Adi bagaimana pernah di perang senina, lalu istilah anak Tuhan kalah. Lalu istilah anak Tuhan lempe. Mekerbu. Lalu istilah nebo pernah di perang senina. Artinya kai bagi siapa pelajari kita seperti yang sudah kita pelajari bahwa semakin tua, semakin segar, menjadi gemuk dan berbuah lebat dan buahnya makin berkualitas. Buah haleluya benar terang. Maka ulah dia katakan aku mau tua. Kena saja singgung deh. Bukan begitu. Enggak ada konsep firman Tuhan aku mau tua. Siliti besar kita rindu buat ini. Dulu saya 40 tahun waktu diutus Musa ke negeri. Sekarang sudah 80 tahun. Tetapi kekuatanku masih sama seperti 40 tahun yang lalu. Oleh sebab itu, siapa? Bin Nun, Joshua, berikanlah pegunungan itu kepadaku. Ini namanya Joshua. Silakan rebut gunung itu. Siapa penghuni gunung itu? Penduduk gunung itu. Itu orang-orang enak. Orang-orang enak itu selevel dengan raksasa-raksasa pada zaman itu. Sementara si Kaleb ini pernah di perang senina, manusia dengan level biasa pernah di perang senina, tapi imannya luar biasa. Dia rebut gunung itu dan itu menjadi milik keturunan Kaleb saleleng-lelengna. Haleluya. Sebab apa benar di perang senina, mari kita punya mental sebagai anak Tuhan. Mari kita punya iman seperti firman Tuhan. Supaya jangan pernah kita lempi. Menghadapi masalah kita harus kuat. Menghadapi masalah jangan izinkan kekuatan kita menghadapinya, logika kita menghadapinya. Izinkan firman Tuhan mengalahkan masalah itu. Amin. Sebabnya Tuhan Yesus sendiri lagi kehenaban dalam baci di lona. Malaikat hantam iblis setan. Lah bagi waktu dia dicobai, apa yang dia andalkan? Yang dia andalkan dalam firman Tuhan. Nina iblis ia mengatakan kata di bata, lin tertulis di kamar di bata jadi kendege batu yang jadi roti. Kainina Tuhan ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kalau iblis kau pertama. Amin. Si mendoakan gua Nina, adik kamu tidak ada di bata. Damohkan bantu berhubungan dengan dari. Maka perintahkan dari malaikat-malaikat dan datangkan sedung dalam terang kembali. Ayat firman Tuhan. Apabila dia jatuh,
sampai terletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Orang percaya minum racun tidak mendapat celaka, inam dan mati. Maka inilah Tuhan Yesus begitu. Ada tertulis, jangan kamu mencobai Tuhan Allahmu. Ada bukan daripada kau ia. Memang datang malaikat, tapi lakin baci mencobai Tuhan Allah. Aku anak Tuhan, aku orang percaya. Apa yang kira cinta Indo, minum. Apa yang COVID-19 Indo, tiba. Kan tiba dulu, siapa bisa ada bukan dari kurang segini. Mula tak kabur. Mula mencobai Tuhan. Amin. Boleh, minum dulu. Hari Minggu sini lewat. Anak-anak masuk ke kopi negeri balik. Toto kan kita belum tunggu isu ini. Bagai kando. Emosi. Kalimat batu kalau silar kini terkena kita baju toto kan mati kau. Ini kamu toto mati kami. Orang keras harus dihadapi dengan keras. Orang lembut harus dihadapi dengan. Sebab Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi badai kehidupan itu nggak akan pernah berhenti mengangkat anak-anak Tuhan. Ulah kerikam Tuhan yang mungkin jadi anak Tuhan mulus kerika dalam. Belum tentu. Nggak kita anak Tuhan mencoba mati kerijo. Apakah iman kita luntur ketika jagung kita nggak berhasil? Waktu kita ikut Tuhan, mati kering anak babi. Apakah kita mundur dari status kita sebagai anak Tuhan? Alkitab katakan, tidak akan mundur. Apa yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Kelaparankah? Aniayakah? Penderitaankah? Ketelanjangankah? Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Haleluya. Bukan di from spirit spiritual. Yuk kita belajar. Kadang kita diizinkan Tuhan untuk nggak makan, untuk puasa. Terpaksa. Tapi lihat, kalau kita lulus itu, tidak akan pernah lagi kita tidak makan karena terpaksa. Kecuali kita dua puasa dengan rela. Saya pernah diizinkan tuh satu gereja, satu jiwa pun tidak datang ke gereja. Sepakat mereka semua untuk tidak datang gereja pada hari Minggu. Iman saya tidak kendor. Saya melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Mulai dari doa pembukaan, pujian penyembahan, persembahan, firman Tuhan seperti biasa. Dengar malaikat Tuhan yang hadir di gereja ini, dengarkan firman Tuhan. Saya khotbah dengan bersemangat. Dan orang yang mendengar berkata, "Entar kena sekalian beribadah ini." Terus malaikat terbebas gereja sekalian. Iku bagi sekalian ini. Kenapa? Karena malaikat-malaikat ada Bapak Ibu sekalian. Sampai doa penutup. Ada 2 jam kita selesai, 2 jam bersaksi. Aku bersaksi. Aku mereda sakit. Memalu Tuhan. Itu sebabnya saya komitmen menjadi hamba Tuhan yang setia sampai mati. Bapak nanti Tuhan sekalian Tuhan, yuk mari kita hidup dalam komitmen terhadap Tuhan. Apapun terjadi, sebab ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan, badai pasti datang. Kalau tidak ikut Tuhan, kebinasaan menanti. Kalau ikut Tuhan, ada Tuhan yang akan menopang hidup kita untuk kita bisa lepas dari masalah badai yang sedang kita hadapi. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ketika perahu penuh dengan air, akan terjadi perahu yang tenggelam, perahu yang hancur. Dan apabila perahunya tenggelam,
manusia yang akan sanggup berenang ke tepian karena badai yang hebat itu. Haleluya. Namun anak Tuhan, perhatikan ayat selanjutnya. Ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Karena dia menjadi tamu, karena dia menjadi penumpang dalam perahu itu, kemudian dia tidur. Bukan di depan, tetapi di buritan. Buritan itu di belakang. Di mana dia tidur? Di tempat yang empuk, namanya tilam. Kenapa sempat tidur? Sementara dia yang menyuruh bertolak ke seberang, karena diabaikan. Yuk kamu tidur aja, kami yang kendalikan segala-galanya. Silakan kata Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah memaksa siapapun. Tidak pernah dipaksa manusia untuk percaya dia, untuk setia kepada dia. Tetapi dia tunjukkan kalau setia ini upahnya, kalau tidak setia ini resikonya. Namun iblis sering tutupi resiko itu. Yang dia buka enaknya, Bapak Ibu sekalian. Apa yang terjadi? Manusia tertipu. Karena memang iblis pekerjaannya dari mula adalah seorang penipu. Seroh penipu. Haleluya, orang itu kan kita. Haleluya. Dia kan roh. Seroh penipu. Pada waktu ini, apa yang terjadi? Murid-murid membangunkan dia. Dan berkata kepadanya, Guru! Siapa Tuhan Yesus di hadapan murid? Guru. Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Sekali lagi, murid-murid tidak memposisikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Tetapi dia memposisikan Tuhan Yesus sebagai guru. Sehingga guru itu tertidur. Karena kelelahan sudah mengajar banyak orang. Akhirnya dia tertidur di buritan di satu tilam. Dan tidurnya sangat nyenyak, Bapak Ibu sekalian. Bekal kata Tuhan. Andai kata Bunda tidak mengkerja Tuhan, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Andai kata orang-orang biasa nggak akan mampu tidur pada bencana yang besar ini. Karena bagaimanapun juga tilam itu sudah pasti basah kuyup karena perahu itu penuh dengan air. Tapi kok tetap tidur Tuhan Yesus? Ingat Bapak Ibu, dia Tuhan 100%. Dia manusia 100%. Dan dia maha tahu 100%. Dia tahu segala-galanya 100%. Hati manusia pun dia tahu, Bapak Ibu sekalian, 100%. Karena dia Tuhan 100%. Selagi dia memakai tubuh manusia pada waktu itu, dia juga Tuhan 100%. Apa yang terjadi? Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Guru bukan tahu bakal kami tuduh, binasa kita, nimin angin, nimin lawan bedung Tuhan. Guru ini. Kira-kira seperti apa yang terjadi ayat 39. Syukurnya guru itu tetap memposisikan dirinya sebagai Tuhan dan Raja yang berkuasa. Ayat 39, dia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu. Kalau menghardik, diam, tenang. Lagi yang menghardik, ya maka ngusir setan. Bapak benar tolong saya. Lasku setan, muka ini lasku. Lah begini, gua akan mulu. Mukai, ada mana bagi itu adalah. Bisa. Beda nggak? Beda. Hurufnya seringin, tapi reaksinya pasti berbeda. Maka dia menghardik, dia kenapa? Haleluya. Artinya apa? Perkataan Tuhan itu berkuasa. Waktu kamu menghadapi badai masalah, pakai firman Tuhan untuk meredakan masalah itu. Pakai firman Tuhan untuk mendiamkan badai itu, meneduhkan danau itu, supaya kita menjadi pemenang, Bapak Ibu sekalian.